Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di pertemuan kedua matematika di pembelajaran online. Nah, pada kesempatan kali ini khususnya untuk siswa kelas 8 ya, saya akan menjelaskan kelanjutan dari materi pertemuan yang pertama yaitu mengenai pola bilangan. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan tentang beberapa ragam pola bilangan. Nah, saya berharap kamu bisa memperhatikan penjelasan saya untuk pertemuan kali ini. Saya berharap kamu selalu stay healthy, kamu dalam kondisi sehat walafiat, dan semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga di masa pandemi ini kamu bisa tetap belajar dengan baik. Untuk pembelajaran kali ini, kamu juga tetap dibantu oleh buku siswa sebagai pendamping kamu belajar, ya, sehingga kamu bisa lebih memahami penjelasan dari saya, yaitu di materi bab 1 tentang pola bilangan. Nah, untuk yang pertemuan kedua ini, saya akan lebih menjelaskan kepada ragam dari pola bilangan. Ya, jadi saya tidak banyak menyesuaikan dengan waktu pertemuannya saja. Nah, jadi penjelasan kali ini saya akan mengenalkan ragam ya atau macam-macam pola bilangan yang saya akan jelaskan pada pertemuan kali ini. Baik, untuk yang pertama kita memahami ragam pola bilangan. Nah, dalam hal ini di sini mempunyai ciri-ciri yaitu selisih yang tetap. Ya, jadi ini mempunyai selisih yang tetap. Maksudnya seperti ini. 2 ke 5 ini mempunyai selisih yang tetap. Ya, 5 ke 8 juga mempunyai selisih yang tetap. Ya, 8 ke 11 dan 11 ke 14 ini masing-masing berselisih bilangan tetap yaitu 3. Ya. Nah, oleh karena itu kalau kita jabarkan, saya membuat pola gambaran seperti ini, ya. 2 itu adalah 2, sementara 5 ini diperoleh dari 2 ditambah 3. Dari tayangan yang ada, silakan coba kamu amati, ya, sehingga kamu bisa memahami apa makna dari penjelasan ini. Nah, penyebutannya di sini adalah yang pertama ini, 2 ini disebut dengan suku ke-1. Ya. Kemudian yang ini adalah suku kedua, demikian seterusnya. Ya, sehingga di sini kita akan menjelaskan contoh yang pertama ini sampai dengan suku yang kelima. Kamu perhatikan lagi, jadi 2, 5, 8, 11, dan 14. Di mana 8 ini adalah ya diperoleh dari 2 ditambah 3 tambah 3. Ya, 3 tambah 3 ini 6 tambah 2 8. Kemudian 3 tambah 3 tambah 3 ini 9 tambah 2 11. Ya, 2 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3. Kenapa? Karena di sini kan selisihnya adalah selalu 3. Nah, itu ya mengapa ini akan mempunyai pola seperti ini. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa ya, di sini tiganya ada 4. Tiganya ada 4. Sehingga bisa kita tulis dengan 2 ditambah 3 kali 4. Ini untuk kejadian suku kelima. Ya, suku kelima. Kemudian perhatikan, kamu amati bagaimana dengan suku keempat. Nah, pada suku keempat itu tiganya ada berapa? Ya, tiganya ada berapa? Ya, kamu silakan hitung. Nah, rupanya tiganya ada 3. Ya, maka ini ditulis dengan 3 kali 3. Kemudian suku ketiga, ya. Jadi pada suku ketiga itu tiganya ada
2. Ada 2. Ya, demikian. Nah, dari sini kita bisa kamu amati sehingga ya, dari penjelasan ini ya, saya yakin kamu sudah mulai paham ya. Ini jika selisih tetap. Nah, di sini 3 bedanya ya. Maka penulisannya seperti ini. Ya. Oke, sekali lagi jadi ini adalah 2 ditambah 3 ya. 2 ditambah 3 ditambah 3. Jadi 3-nya ini ada 2. Ini adalah suku yang ketiga. Itu maksudnya ya. Ya. Jadi kalau 11 ya, jadi yang 11 itu adalah 2 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3. Jadi 3-nya ada 3 untuk suku yang keempat. Dari paparan yang di atas ini kita bisa lihat bahwa kalau kelima itu berarti ada 3 kali 4. Nah sekarang pertanyaannya, nah bagaimana kalau ditanya nilai dari suku ke 20? Maka kalau kita lihat dari hasil pengamatan, kalau 5 di sini adalah 3 kali 4. Sehingga saya yakin kamu bisa memahami bahwa untuk suku ke-20, penulisannya U20, maka nilainya itu depannya kamu beri bilangan 2, 2 ditambah ya 3-nya ya. Kalau 5 itu 4, berarti kalau 20 di sini nanti dikalikan dengan 19. Ya, ini adalah untuk menentukan nilai pada suku ke-20. Demikian juga untuk suku ke-50, berarti ini cukup 2 ditambah 3 kali. Nah, kalau 50 berarti angkanya adalah 49. Nah, saya yakin kamu sudah bisa memahami untuk pola yang mempunyai selisih tetap. Demikian tadi penjelasan pertama kaitannya dengan pola bilangan yang mempunyai selisih tetap. Mudah-mudahan kamu bisa memahami. Untuk selanjutnya akan saya jelaskan contoh yang kedua, di mana bilangannya adalah 40, 36, 32, 28, dan 24, di mana pola bilangannya adalah penurun, ada penurunan, jadi menurun gitu ya. Nah, 40, perhatikan bahwa untuk 40 ini 40, kemudian 36 itu diperoleh dari 40 dikurangi 4. Demikian juga 32 itu 40 dikurangi 4 dikurangi 4, demikian seterusnya, sehingga 24 itu adalah 40 dikurangi 4 dikurangi 4 dikurangi 4 dikurangi 4. Nah, perhatikan polanya. Ya, suku kelima, nah ini negatif 4-nya itu ada 4. 5, negatif 4-nya ada 4. 4, suku keempat, negatifnya ada 3. Sehingga ini mirip dengan penjelasan yang tadi. Ya, mirip dengan penjelasan yang tadi. Sehingga misalkan kamu ditanya bagaimana dengan suku ke-6 atau ditulis dengan U6. Ini bacanya adalah suku ke-6. Ya. Maka kalau suku ke-6, maka kalau ditanya berapa nilainya, berarti kamu tinggal menulisan angkanya adalah 40 ya ditambah ya negatif 4 kali dengan, saya yakin kamu sudah tahu, kamu amati dari kejadian ini bahwa suku kelima maka dia pengalinya adalah 4. Ya, ini pola bilangan dengan beda yang tetap seperti ini. Sehingga saya yakin kamu akan bisa bahwa kalau 6 pasti di sini pengalinya adalah 5. Ya. 6 pengalinya di sini adalah 5. Ya. 1 2 3 4 5. Demikian seterusnya. Sehingga misalkan kamu ditanya ya, kalau hasilnya pasti kamu sudah tahu negatif 4 kali 5 itu negatif 20. Sehingga hasilnya adalah 20. Nah, selanjutnya silakan nanti akan ada pertanyaan di Google Form
yaitu nilai untuk suku ke-31 ya. Nah, selanjutnya sebagai tantangan ya, agar penjelasan dari yang pertama ini kamu bisa lebih paham, maka akan saya munculkan contoh yang ketiga. Untuk contoh yang ketiga, silakan kamu jabarkan sendiri ya, di mana bilangannya adalah 5, 9, 13, 17. Kemudian ada yaitu menanyakan berapa sih bilangan untuk suku ke-101 ya. Silakan kamu ulangi lagi penjelasan yang tadi, kemudian coba kamu pahami dari contoh yang ada ini. Selanjutnya, kamu harus menjawab melalui Google Form sebagai penilaian untuk pertemuan kedua ini. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan ragam yang lain. Nah, untuk selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan pola bilangan yang mempunyai pengali. Ya, kalau tadi itu selisih, nah selanjutnya adalah yang mempunyai pengali tetap. Pada pola bilangan yang kedua ini, saya akan membuat contoh, yaitu 3, 6, 12, 24, 48. Ya, 3 untuk contoh 1, 3, 6, 12, 24, dan 48. Ya, kamu amati 3 menjadi 6 itu dikalikan berapa? 6 jadi 12 dikalikan berapa? Nah, silakan kamu amati. Ya. Kemudian di bawahnya ini ada penjelasan. Ya, ada penjelasan dari ya contoh ini. Ya. Nah, tugas kamu adalah mengamati pola yang muncul di sini. Ya, 3 saja. Ya, 6 ya, 3 kali 2. Ya, 6 itu adalah diperoleh dari bilangan yang pertama ini adalah 3. 3 kali 2. Ini untuk suku yang ke-1. Ya, ini suku yang ke-2, 6, suku yang kedua. Kemudian perhatikan 12 itu diperoleh dari 3 kali 2 kali 2. 3 kali 2 kali 2. Ya, ini. Nah, ini untuk suku yang ketiga. Suku yang keempat itu adalah 3 kali 2 kali 2 kali 2. Ya. 2 kali 2 kali 2 ini 8 kali 3 24 demikian seterusnya. Ya. Sehingga ini adalah hasilnya adalah 48. Ya. 16 kali 3. Nah, sekarang kamu amati. Kamu amati satu persatu. Suku kelima, angkanya 5, ya, jumlah duanya ada, banyaknya 2, 2 ke 4, jadi ada 4. Ya. Kemudian 24, 3 kali 2 kali 2 kali 2, banyaknya 3. Ya. Saya yakin kamu bisa menyimpulkan, sehingga kalau ada contoh seperti ini, kemudian ditanya suku ke 20, ya, untuk pola bilangan yang ada ini. Nah, bilangan pertamanya adalah 3. Ini berarti di sini ikuti adalah bilangan pertamanya adalah 3, kemudian ya kali 2. Nah, kamu amati ya, kalau 5 jadi 4, 4 jadi 3. Sehingga kesimpulannya kalau suku ke-20 pasti di sini 2 pangkat 19 ya. Sehingga kalau ditanya suku selanjutnya di sini, yaitu suku ke-100, maka saya yakin kamu sudah bisa menjawab contoh permasalahan ini. Nah, setelah contoh 1, saya akan menjelaskan contoh yang kedua, biar kamu tambah paham untuk pengali tetap
jadi pengalinya itu tetap atau istilahnya rasio. Dan ini rumus-rumusnya akan dijelaskan pada saat kamu nanti SMA. Jadi di SMP hanya dikenalkan, kemudian kaitannya dengan rumus itu akan dijelaskan lebih lanjut di SMA. Ya, di buku siswa dijelaskan di halaman 19 bahwa pola bilangan tersebut adalah bilangan geometri. Kamu punya rasio tetap, dengan kata lain, ya, ini akan dijelaskan nanti di tingkat SMA. Ya, ini di halaman 19 di buku siswa ada penjelasan seperti itu. Baik, pada contoh yang kedua, di sini bilangannya adalah 16, 8, 4, 2, dan 1. 16, 8, 4, 2, dan 1. Jadi untuk suku yang pertama, suku pertama ini bilangannya adalah 16, ya. 8 itu diperoleh dari 16 dibagi 2. Ya, silakan kamu amati contoh kejadian ini. Ya, 16, ya, 8, 16 dibagi 2. 4, 16 dibagi 2 kali 2 berapa? Ya, 4. Sehingga di sini muncul pola. Ya, muncul pola bahwa di sini adalah, ya, untuk suku kelima itu diperoleh dari 16 dibagi, ya, 2-nya sebanyak 4. Hasilnya ini. Ya, jadi tugas kamu adalah mengamati dari contoh yang ada barusan. Ya, jadi dicontohkan di situ adalah bilangannya. Ya, saya jelaskan lagi untuk suku yang kedua, 8 itu diperoleh dari 16 dibagi 2. Ya, kemudian 4 itu adalah 16 dibagi oleh 2 kali 2. Ya, kemudian 2 adalah 16 dibagi 2 kali 2 kali 2. 16 dibagi 8. Ya. Nah, dari sini, ya, untuk yang 8 ini kan suku ke-2. Yang 8 ini adalah suku ke-2. Di mana di sini nilainya adalah, ya, 16 dibagi 2 pangkat 1. Suku kedua. 4 itu adalah nilai dari suku ke-3. 4 itu nilai dari suku ke-3, di mana di sini kejadiannya adalah 16 dibagi 2 pangkat 2. Ya. Nah, sehingga dari sini kamu bisa amati kejadiannya. Ya. Sehingga kalau misalkan di sini ditanya suku keempat, berarti kejadian di sini adalah yaitu 2 pangkat. Kalau 3 ini 2, berarti kalau 4 pangkatnya berapa? Ya. Nah, ini. Ya. Berarti di sini pangkatnya 3. Ya, di mana hasilnya adalah 16 dibagi 8 itu adalah 2. Nah, baik itu ya contoh yang kedua, yaitu di mana pola bilangannya itu ada pengali tetap tapi semakin kecil. Nah, tantangannya sekarang adalah, nah ini, tentukan nilai suku ke-6. Tentukan nilai suku ke-6. Nah, sehingga silakan tinggal kamu amati, ya. Kalau suku kedua berarti 16 dibagi 2 pangkat 1. Suku ketiga di sini adalah, nah, perubahannya. Kalau suku keempat di sini, nah ini. Ya, saya yakin kamu akan paham. Sehingga kalau tanya suku ke-6, suku ke-7, suku 8 dan seterusnya, saya yakin kamu sudah bisa. Atau 2 suku berikutnya atau
3 suku berikutnya. Saya yakin kamu sudah paham. Nah, itu ya penjelasan dari pola bilangan yang kedua, yaitu jika ada unsur pengali tetap. Nah, saya berharap kamu bisa mudah memahami dari penjelasan ini. Kalau belum, ya diulangi saja ya, diulangi. Nah, kalau kita memang bicara pola bilangan itu banyak sekali modelnya. Ya, sangat beragam. Tidak mungkin saya jelaskan satu persatu semuanya. Ya. Nah, kemudian berikutnya, selanjutnya kamu coba lihat di buku siswa di halaman 21. Ya, buku siswa di halaman 21. Di situ pada contoh 1.12. Nah, di situ ada nama Fibonacci. Kamu tinggal lihat aja di Google misalkan. Nah, ini saya sudah munculkan gambar dari Bapak Fibo ini ya. Jadi Fibonacci ini ya mempunyai pola bilangan. Ya, perhatikan pola bilangan berikut. Di sini bilangannya adalah 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8 dan seterusnya. Nah, di situ muncul tantangan. Ya, muncul tantangan. Ya. Kamu ditanya untuk pola bilangan berikutnya. Oleh Bapak Fibo ini kamu ditantang untuk menyebutkan 3 suku berikutnya. Ya. Nah, untuk penjelasannya seperti ini. Ya. Nah, sebetulnya kamu tinggal cari tahu aja di mana-mana ya kaitannya dengan Fibonacci ini. Nah, untuk ilustrasi saja dengan contoh yang lain gitu ya. Jadi misalkan saya jelaskan dengan contoh yang lain saja. Misalkan ada 2, kemudian 3, ada 5. Oh, seperti ini. Ini mirip. Maaf, saya ubah ya. Nah, kalau yang tadi itu mirip gitu ya. Nah, yaitu kita ambil contoh misalkan di sini 1, 3, 4, 7. 1, 3, 4, 7. Nah, mudah-mudahan kamu sudah mulai agak terbuka ya. Jadi 4 itu diperoleh dari, silakan, saya yakin ada yang tahu. 4 kemudian 7 itu diperoleh dari, nah ya. Jadi penjelasannya bahwa 4 itu diperoleh dari, 7 itu diperoleh dari, ya. Sehingga kalau ditanya 2 suku berikutnya, tinggal kamu, nah pertanyaannya apa operasi hitungnya? Ya, apa operasi hitungnya sehingga ada bilangan 1 dan 3 jadi bilangan 4. Kemudian 7 itu ada bilangan 3 dan 4, maka dioperasikan. Nah, sehingga saya yakin saya tidak perlu menjelaskan lebih detail dari ya penjelasan Fibonacci ini. Saya berharap kamu sudah bisa sedikit memahami penjelasan yang ada itu. Ya, sedikit memahami penjelasan yang ada ini. Tinggal amati ada 0, 1 ya. Ada 1 dan 1 ini, demikian seterusnya. Ya, saya yakin ya dengan penjelasan yang sekilas ini kamu sudah paham maksudnya. 4 kemudian ada bilangan ini. 7 ada bilangan ini. Ya, dan seterusnya. Ya. Baik siswa kelas 8, untuk pembelajaran matematika online ini, untuk pertemuan yang kedua, saya rasa saya cukupkan itu dulu. Ya, mudah-mudahan kamu bisa memahami penjelasan dari yang saya jelaskan tadi, yaitu terkait dengan pola bilangan
Nah, di selanjutnya kamu dalami yaitu melalui penilaian dari Google Form yang nanti akan saya share juga alamatnya. Ya, mudah-mudahan kamu bisa memahami dan kita nanti akan ketemu lagi di pertemuan yang ketiga, penjelasan mengenai pola bilangan. Ya, jadi pertemuan yang ketiga, saya yakin dengan 3 kali pertemuan pola bilangan untuk penjelasan saya selesai gitu ya. Nah, jadi untuk pertemuan yang kedua ini, di pembelajaran online ini, saya berharap kamu bisa memahami penjelasan saya tadi. Sehat terus, jangan menyerah, jaga kesehatan, jaga jarak, dan mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.